Di kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan dokter spesialis neurologi, ada dokter Supraptiningsih di Studio Pro 1. Kita sama beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Iya, ini senang sekali kita kehadiran dokter di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih dok atas waktunya pagi hari ini untuk RRI. Sama-sama. Saya pertama kali menginjakkan kaki di RRI. Pertama kali nih dok ya? Iya. Oke, lebih tegang mana masuk ruang dokter dengan ruang RRI ini? Iya, karena tidak biasa pasti ada sesuatu yang yang ya menegangkan barangkali begitu ya. Menegangkan dok ya, oke. Iya. Dokter kebetulan pagi ini sedang tidak tugas. Ya, alhamdulillah. Aha, oke. Dokter, ini berkaitan dengan orang tua pikun itu ada label ya, biasa. Kita ingin tahu dulu sebenarnya pikun ini penyakit atau bukan sih dok? Iya. Jadi kalau mengatakan pikun pada orang tua itu sudah biasa, itu adalah mitos. Mitos ya. Iya, mitos itu. Langsung dibantah nih, mitos. Iya, mitos ya. Jadi ada beberapa contoh orang-orang yang sudah lansia atau senior begitu, yang mencapai kesuksesannya. Contohnya itu Kolonel Sander yang mungkin banyak dikenal dengan KSI itu ya. Di usia 65 tahun. 65 tahun. Okay. Itu keberhasilan yang dicapai dengan membuat jaringan bisnisnya yang begitu luas. Kemudian seperti ya, cerita Little House on the Prairie, ya, itu adalah karya dari Laura Angel Wider. Itu juga usianya berapa dok? Usia 65 tahun juga 65 dia baru tahun. mulai menulis. Dan itu terkenal sekali saya kira di serial TV anak-anak. Bukan anak-anak, saya juga orang tua suka melihat dulu. Yeah. Dan ada lagi pemanjat Gunung Everest, itu usia 80 tahun dari Jepang. Kemudian ada juga penerbang itu susah ya, kita mengendalikan motor, mengendalikan mobil aja susah, mengendalikan pesawat dalam usia 99 tahun. Okay. Jadi itu tadi yang namanya pikun pada usia tua adalah biasa, itu mitos. Ini justru mitos dok ya. Mitos. Kemudian dok, apa yang terjadi kalau masyarakat mungkin banyak yang belum tahu ya, sehingga stigma orang yang pikun itu katanya selalu berusia tua. Sebenarnya apa sih dok yang menimpa orang-orang yang sudah tua berkaitan dengan saraf nih dok? Sarafnya gimana sih? Apakah saraf juga sama? Sarafnya tambah dewasa juga atau seperti apa dok? Iya. Jadi pikun itu suatu penyakit. Penyakit yang biasanya menyerang usia di atas 65 tahun. Biasanya. Tetapi baru-baru ini ditemukan usia 19 tahun menderita Alzheimer. Usia 19 tahun. Itu masih sangat muda banget ya dok ya? Sangat muda banget. Ya. Jadi jangan dikira bahwa pikun itu hanya menyerang orang tua, meskipun untuk orang-orang usia muda itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit, kira-kira 5%. Dokter, kemudian kan istilah pikun ini dikenal dengan Alzheimer, istilah demensia dok ya? Istilah demensia. Apakah demensia atau pikun tadi kan dokter menyampaikan kalau ini adalah penyakit? Apakah ini sama dok dengan sifat pelupa seseorang? Iya. Jadi pikun itu memang suatu penyakit saraf. Satu penyakit saraf yang menyerang otak. Di mana gangguannya berupa gangguan daya ingat, perilaku, dan gangguan menalar. Oke. Sedangkan kalau orang yang lupa, gampang lupa. Kalau masih bisa diingatkan, lupa tapi masih diingatkan, oh iya, itu bukan pikun. Oh, itu bukan pikun ya dok ya? Itu bukan pikun. Itu sifat pelupa berarti dok ya? Ya memang qadarullah ya, memang
manusia ini semakin berumur semakin berkurang, termasuk Kemampuannya juga, berkurang, Dok, ya? kemampuan termasuk juga kemampuan otak itu berkurang, tetapi ada batas-batasnya. Kemudian jika batasan itu sampai terlewat, berarti dia ada indikasi pikun, Dok. Iya, di mana yang sekarang ini tidak banyak dikenal oleh masyarakat, meskipun itu di negara maju, yang namanya pikun itu masih belum terdiagnosa sampai 50%. Di India itu bisa sampai 90%. Oleh karena itu, ya kebetulan ini bersamaan dengan bulan Alzheimer sedunia, bulan September ini. Kalau hari Alzheimer sedunia itu adalah tanggal 21 September. Ya, jadi makanya saya ingin mengangkat persoalan ini. Alhamdulillah RRI bisa memfasilitasi agar supaya tema yang sekarang diangkat pada tahun 2024 pada bulan Alzheimer sedunia adalah saatnya kita melawan demensia atau kepikunan dan saatnya kita melawan Alzheimer. Itu temanya sekarang. Untuk tahun saatnya ini, melawan, ya, saatnya melawan demensia dan saatnya melawan Alzheimer. Oke, Dok, apakah bisa dikatakan orang yang mungkin demensia atau pikun tadi itu, tadi kan dokter menepis ya bahwa yang sudah tua itu udah biasa pikun, tapi itu tidak terbukti ya. Dalam artian memang banyak orang yang tua makin produktif, itu banyak ya. Betul. Itu terbukti banyak pensiunan itu pada produktif loh, Dok. Orang-orang udah pensiun kerja itu masih produktif seperti itu. Kemudian, Dok, sebenarnya apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan orang ini menjadi pikun, Dok, dari sisi kesehatan? Iya, jadi kalau masalah pikun atau masalah demensia itu sebabnya multifaktorial. Yang sudah ditemukan adalah masalah usia dan masalah genetik. Itu sudah ditemukan secara survei. Dan masalah-masalah yang lain adalah lifestyle, gaya hidup ya, Dok. Gaya hidup. Ya, contohnya seperti aktivitas itu jangan terus sudah tua, kasihan sudah tua, jangan kerja, jangan ngapa-ngapain, duduk aja. Nah, itu tidak betul. Itu malah salah, Dok. Itu malah salah. Berarti bentuk sayang kepada orang tua itu bukan malah nggak disuruh ngapa-ngapain, Dok, ya. Justru tetap harus ada aktivitas fisik ya. Iya, betul. Jadi harus ada aktivitas kognitif, harus ada aktivitas fisik. Ya, aktivitas kognitif sekarang yang mudah dipahami dan mudah dilakukan adalah senam otak yang hanya 1 menit setiap hari. Otak. 1 menit. Gimana tuh, Dok, caranya? Wah, itu bisa banyak di YouTube itu bisa. Iya. Menggerakkan tangan. Itu intinya hanya menggerakkan tangan, sebetulnya sambil duduk juga bisa. Dan itu sudah merupakan penelitian yang berhasil untuk menjaga kesehatan otak. Seperti itu, Dok, ya. Jadi 1 menit aja. Nggak perlu lama juga sebenarnya, Dok, ya. Tidak perlu lama, ya. Kemudian di samping aktivitas kognitif yang misalnya di toko jualan, ada yang jangan jualan sudah tua, kasihan, duduk aja, jalan-jalan. Nah, itu jangan, karena itu nanti justru akan membuat otak tidak dilatih dan akan semakin menurun. Kemudian juga aktivitas fisik yang lain, misalnya jogging, jalan kaki, misalnya itu naik sepeda, misalnya itu dalam batas-batas yang sesuai kemampuan. Ya, itu kemudian di samping faktor-faktor yang exercise ya, aktivitas fisik atau kognitif, juga masalah makanan. Makanan juga bisa ngaruh ke
daya ingat berarti dok ya? Iya, Mhm. iya. Jadi kalau orang sudah punya faktor keturunan, berumur begitu ya di atas 65 tahun, makannya masih seperti zaman muda, meskipun zaman muda harus dilatih ya. Betul. Karena pola makan setelah tua itu juga tergantung pada waktu masih muda juga, waktu masih anak-anak juga ya. Jadi makanan itu juga hindari yang manis-manis, hindari yang asin-asin, ya. Kemudian hindari alkohol, kemudian merokok, itu juga dihindari supaya otak kita tetap sehat. Baik ya. Kemudian dok, tidak dipungkiri kan orang tuh ketika semakin bertambah usia itu ujian hidupnya, beban hidupnya makin banyak juga dok ya. Kalau dulu mungkin ngurus diri sendiri, kemudian ketika berumah tangga ngurus pasangan, entah itu ngurus suami, atau ngurus istri. Ketika terjun ke dunia pekerjaan juga ada beban lagi seperti itu. Sebenarnya ketika kita melatih otak kita untuk semakin legowo terhadap banyak masalah itu baik nggak sih dok? Atau baiknya kita itu meminimalisir deh untuk berkegiatan yang menguras pikiran atau bagaimana dok? Jadi kita itu hidup kan memang juga harus ada stres ya. Harus ada stres ya? Harus ada stres. Nggak boleh seneng terus ya dok ya? Iya, dari ukuran-ukuran tertentu ya, ya, tidak berlebihan. Sehingga kalau stres itu berlebihan, itu juga salah satu faktor bisa menimbulkan demensia. Iya. Oke. Stres berlebihan bisa demensia dok ya? Ya, menyokong untuk kesehatan otak menjadi lebih cepat menurun. Oke. Dan ini sudah terbukti ya dok ya? Ya, jadi multifaktorial itu termasuk salah satunya adalah stres. Okay. Tetapi tidak semua stres itu menimbulkan kepikunan. Tidak terus orang yang stres itu. Jadi ada kepikunan yang semu istilahnya, bisa kembali. Bisa disembuhkan. Karena disembuhkan. Karena kalau yang namanya demensia itu tidak bisa disembuhkan. Oh, demensia nggak bisa disembuhkan ya? Dengan obat atau treatment apapun? Iya, hanya bisa dicegah. Tapi kalau karena stres ya orang nyebutnya demensia, tetapi itu yang reversible. Oke, seperti itu. Dok, ini menarik juga ya. Tadi ada yang disampaikan oleh dokter bahwa ternyata gaya hidup, apa yang kita makan itu ngaruh ya. Tapi bukan hanya berlaku bagi orang tua dok ya. Justru anak-anak muda sekarang, tadi 19 tahun ada yang kena Alzheimer dok ya. Iya. Ini mungkin dulu jarang dijumpai, tapi sekarang itu anak-anak dengan penyakit-penyakit yang mungkin notabene banyak dialami orang tua sekarang sudah ada. Berarti dari sisi medis sendiri, dokter melihat gaya hidup saat ini apakah memang condong untuk memudahkan terjangkit penyakit seperti ini dok? Iya, saya kira saya melihat anak-anak muda sekarang, terutama di mal-mal itu yang banyak banyak yang menjual barang-barang yang baunya saja sudah merangsang, menarik ya. Memang mereka mungkin itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menarik pada pengunjung untuk datang. Mestinya kan begitu ya. Dia punya strategi seperti itu. Betul. Nah, ini anak-anak muda sekarang kebanyakan banyak kesenangannya memakan fast food. Sekarang apalagi tinggal duduk, pesan secara online, datang. Iya. Beda sama zaman dokter dulu ya. Iya, betul. Sekarang gampang sekali, makanan gurih-gurih, makanan manis-manis, tinggal duduk, datang sendiri, tinggal pilih begitu. Iya. Ini juga jadi salah satu faktor yang bisa memperbesar dok ya potensi seseorang terkena penyakit itu. Iya, kalau ini nantinya menjadi kebiasaan di umur tua. Nah, itu tadi kan faktor risikonya umur, salah satunya di atas 65. Itu gaya hidup yang memang dibawa sejak anak-anak, sejak remaja, itu ya akan terbawa terus. Sehingga itu akan kemungkinan menjadi demensia itu menjadi lebih mungkin. Oke.
Dok, kalau kita ngomongin saraf dok, sebenarnya keseimbangan di usia apa kita bilangnya ya, senja dok ya. Ini apakah juga ada penurunan ini dok, kemampuan saraf dok? Keseimbangan. Iya, Iya. keseimbangan. Keseimbangan itu adalah fungsi otak kecil ya. Kalau istilah kedokterannya itu cerebellum, cerebellum. Ya, itu semuanya bagian otak memang kalau sudah berumur ya mengkerut, mengecil Mengecil. berkurang. Mengkerut itu kan kalau demensia. Ini berkurang. Meskipun orang sehat, ya itu tetap berkurang. Dan itu memang kalau hati-hati kalau sudah sepuh-sepuh itu jangan naik-naik yang kayak Aneh-aneh. masih muda gitu ya, naik-naik ambil apa alat masak, misalnya kadang-kadang ibu-ibu gitu ambil alat masak tidak Manjat sendiri gitu. manjat sendiri, lah itu janganlah, Oke, jangan. oke. Oke, tapi kan memang juga ada dok, kalau tadi dokter sampaikan bahwa memang masih tua, masih produktif. Tapi ada juga dok, orang-orang yang sudah mungkin dalam kategori lansia, tapi fisiknya itu masih kuat loh dok. Jogging tuh masih kuat berapa kilo, kemudian juga mungkin mohon maaf ya, fisiknya itu masih terbentuk seperti itu. Ya, ada memang, ada contoh juga bahwa usia 90 kalau tidak Mhm, salah itu mhm. sick page. Masih six pack. itu itu Iya, itu ya ya iya. ya itu Berarti masih masih bisa dok ya. masih bisa Oke, ya. dokter kemudian kita akan ngobrol tentang pencegahan dan perawatan ya. Tadi Ya. dokter juga sempat menyampaikan bahwa harus mengkonsumsi makanan yang baik, kemudian hindari juga apa ya penyebab-penyebab terjadinya pikun, termasuk jadi rokok, alkohol, makanan yang buruk dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang saat ini dok orang sudah melakukan pencegahan tapi lingkungannya nggak memungkinkan dok, misalnya dia tinggal di lingkungan perokok atau mungkin makanan-makanan yang tidak bisa mereka hindari. Nah itu dari sisi yang mereka konsumsi dok. Kemudian dari sisi kesehatan sarafnya dok yang bisa dilakukan pencegahannya. Kalau dari lingkungan nggak bisa itu apa dok? Ada nggak sih di antara cara lain? Em, maksudnya lingkungan ya Dari lingkungan dengan dia nggak dapat ya support ya dok ya ya. itu apa namanya kan dari segi makanan ya. Mhm. Lah yang bisa kita lakukan ya exercise. Oke, latihan fisik ya Exercise tadi ya. ya. Tadi senam otak juga tuh ya. Iya, itu exercise, kemudian hindari stres, Mhm. ya, ya itu. Kemudian apa ini untuk di apa ini ya, sering kecelakaan kan ya. Mhm. Kecelakaan itu juga bisa menimbulkan demensia tetapi yang reversible. Mhm. Contohnya dengan adanya perdarahan otak Di ya, otak, ya oke. itu bisa. Nah, jadi ya jaga keselamatan, Mhm. misalnya pakai safety belt Mhm, ya. mhm. Nah, itu Mhm, saya kira oke. itu Jadi banyak hal dok ya. banyak hal. Kemudian dok, kalau untuk pengobatan sendiri dok, ketika seseorang sudah terjangkit penyakit pikun, ini pengobatannya seperti apa sih dok? Ya. Jadi pengobatannya itu bisa dengan obat Mhm. ya. Oh ada obat khusus Bisa dok ya? dengan obat, tapi itu bukan terus menyembuhkan. Mhm. Itu hanya untuk mencegah. Ya. Mhm. Kemudian ya itu tadi apa namanya? Kalau umur nggak bisa ya, nggak Betul bisa betul. dirubah ya. Kemudian genetik juga nggak bisa. Mhm. Ya. Yang bisa ya lifestyle itu tadi. Gaya hidup ya. Iya, gaya hidup. Jadi belum tentu dok ya ketika orang tuanya ini pikun, nurun ke anaknya pikun. Belum tentu, tetapi berisiko besar. Berapa persen sih dok estimasinya? Itu belum ada, tergantung pada jenis-jenis dari gen Mhm. gen-gennya itu. Oke. Ya, jadi yang jelas itu 5% Mhm. itu genetik. Tapi bahwasanya kalau ada intervensi gaya hidup, misalnya kemudian exercise itu berapa persen itu belum ada penelitian yang pastinya gitu. Oke. Belum ada. Baik ya. Ya. Oke, dokter, kemudian kapan sebaiknya ketika mungkin orang sudah mengalami gejala pikun ya.
kemudian dia ada faktor-faktor intervensi lainnya yang memang oh ini orang secara fisik ini terlihat nih kalau dia itu kena demensia. Kapan sih baiknya dia itu segera menuju ke dokter untuk mendapatkan penanganan, Dok? Iya, jadi seawal mungkin, Sedini mungkin ya, Dok ya. sedini mungkin. Semakin awal, semakin kita bisa mencegah dengan obat. Kemudian semakin bisa merencanakan ke depannya bagaimana keluarga. Jadi misalnya bagaimana mengatur tentang warisan. Mumpung masih bisa berpikir. Jadi Maksudnya berpikir normal gitu, masih Dok bisa ya. normal. Oke. Iya. Jadi biasanya demensia ringan itu hanya terganggu pada mungkin dia suka marah-marah, kemudian marah-marah berlebihan gitu, kemudian kalau berkomunikasi sering terputus gitu loh. Terputus karena sulit menemukan kata-katanya. Apa ya misalnya? Oke. Misalnya mau ngomong itu loh, arloji itu. Dia mikir arloji aja yang untuk waktu-waktu gitu. Oh, seperti Iya, itu. iya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah mulai ada gejala. Ya, ada gejala. Nah, itu periksakan. Jadi ada alat-alat untuk memeriksa ya yang bisa dilakukan oleh dokter spesialis saraf ya, di mana itu sudah divalidasi secara internasional bahwa itu memang ada angkanya, kalau sekian ini berarti sudah demensia, kalau sekarang masih normal sekian gitu. Jadi sudah ada alat pengukurnya, Dok ya, Ada alat seperti itu. pengukurnya. Berarti ketika ada anggota keluarga atau mungkin pasangan yang mengetahui bahwa pasangannya atau mungkin kakek atau mbahnya ini ada gejala demensia, itu jangan ragu, Dok ya, untuk melakukan pemeriksaan seperti itu, Dok ya. Ya. Oke. Jadi misalnya contohnya ini kok sering marah-marah ya, di luar biasa misalnya gitu marah-marahnya, kok sensitif banget gitu. Kemudian ini biasanya kalau yang demensia itu juga ada diabetes, ada hipertensi. Biasa minum obat sudah saya siapkan karena ini biasanya keluarganya misalnya ngantor dan lain-lain, ditinggal sendirian nih misalnya ibu ini. Kebetulan demensia banyak menyerang wanita ya. Jadi, Oh, justru condongnya ke wanita, Dok. iya, iya. Nah, itu sudah disediain obat, beberapa hari kok nggak diminum. Kalau ditanya, Bu, obatnya kok masih? Oh, iya ya. Nah, gitu. Dia tidak ingat bahwa oh iya, kalau orang yang sehat itu kan, oh iya, aku beberapa hari sibuk, jadi aku nggak ingat itu makan obat misalnya. Oke, itu Tapi, masih normal kalau itu ya. masih normal. Itu bukan penyakit, Dok ya. Bukan. Tapi kalau dia sudah, jadi misalnya anaknya bekerja kan 1 minggu, nyiapkan obat sudah tiap hari begitu. Tapi setelah 1 minggu dilihat lagi, loh kok masih utuh gitu. Bu, kenapa ini nggak diminum? Loh, iya nggak diminum. Gitu. Nah itu. Iya, itu bedanya orang yang lupa dengan orang yang sudah kena demensia seperti itu, Dok ya. Oke. Iya. Jadi bisa dipelajari dari sekarang di keluarga. Kalau ada indikasi anggota keluarganya lupa sesuatu tapi dia ingat apa yang dia lupa dengan orang yang lupa dan dia nggak ingat dengan apa yang dia lupakan, itu berarti sudah ada indikasi ya, Dok ya. Iya. Oke. Kemudian, Dok, untuk jangka panjang apabila mungkin tidak dilakukan pengobatan, maksudnya keluarganya itu fine-fine aja dengan nggak apa-apa, udah sepuh, udah tua, kita memaklumi seperti itu. Apakah ada dampak, Dok, ketika tidak dilakukan pengobatan dan dilakukan pengobatan? Sangat berdampak. Kalau keluarga tidak waspada dengan gejala awal itu. Karena yang namanya penyakit demensia ini atau pikun ini semakin lama akan semakin memburuk. Semakin memburuk ya, bukan membaik, Dok ya. Semakin memburuk dan itu bisa dia tidak bisa memilih pakaian, marah-marah. Tidak bisa memilih pakaian itu. Semakin banyak PR-nya, Dok ya. Iya. Yang awalnya mungkin lupa cuman makan doang, sekarang sampai lupa pakaian dan lain sebagainya. Iya. Oke. Lupa untuk berpakaian, lupa untuk ngatur uang belanja. Waduh, bahaya ini, Dok. Iya. Kemudian
makin lama lupa akan diri sendiri. Hmm. Jadi tidak tahu siapa namanya. Kadang orang di kaca dikira bukan dirinya. Sampai separah Ya, itu dok ya? ya kan, lupa terhadap, meskipun lupa terhadap lingkungan juga lupa terhadap dirinya. Itu namanya orang demensia. Ya. Jadi semakin lama itu semakin parah, dan gejala-gejalanya, bayangin kalau dia ada yang marah-marah sampai ada begini. Orang demensia itu marah itu apa-apa dibuang, apa-apa dilempar, ya, kaca dipecahin, Waduh, gitu ya. Nah, sampai itu. ada aktivitas fisik seperti itu dok ya? Nah, itu ada yang begitu ya. Belum nanti sampai tidak bisa mengontrol buang air besar, buang air kecil, dan tahap akhirnya itu bisa bedridden. Bedridden itu telentang aja di tempat tidur. Nah, itu kan satu keadaan yang sangat membebani keluarga. Betul. Dan kalau tidak diketahui juga penderitanya juga tersiksa. Contohnya misalnya penderita ini bolak-balik bertanya yang sama, ya, atau bercerita yang sama. Kemudian dikiranya itu, wah ini kok mengada-ada, terus dijawab dengan yang ketus, yang apa, karena bosan mendengar dan lain-lain, itu menambah lebih cepat parah seorang penderita demensia. Nah, itu. Dan bahayanya kadang ketika orang demensia ini kalau keluar rumah nggak izin dok, dan keluarga juga nggak tahu, apalagi ditinggal gitu aja di rumah, itu yang bahaya dok ya, bisa nggak balik ke rumah dan bisa membahayakan juga. Itulah kenapa banyak orang demensia ketika keluar rumah kemudian hilang itu sulit ketemunya dok ya. Dia nggak tahu keluarganya di mana dan siapa. Iya, jadi dia sundowning, atau dia pergi keluar rumah. Itu bisa pada demensia awal, tahap menengah maupun tahap akhir. Ini karena dia disorientasi, dia tidak tahu jalan pulang, tidak tahu mana rumahnya gitu. Jadi ya dia terus nggak bisa pulang. Ya, ini berbahaya banget berarti dok ya. Kalau nggak segera ditangani. Kan bisa-bisa keluarganya menjadi sangat, kalau sampai ternyata terus sampai nggak pulang, ini kemana nih? Karena pada awal-awalnya nggak sadar ya bahwa keluarga ini menderita demensia. Ternyata tahu-tahu itu ya hilang dari rumah dan tidak kembali. Itu kan keluarga sangat mesti terpukul ya. Betul. Sangat terpukul. Betul sekali, dok. Nah, kalau itu tadi kalau orang tua dok ya. Sekarang kalau anak muda atau mungkin orang yang mungkin usia-usia produktif ya, 30, 40 atau mungkin sampai 50 tahun, itu kan mungkin masih ingatannya masih fresh, masih baik lah dok ya, kalau dia nggak ada penyakit seperti itu. Kadang kan manusia emang luput ya dok ya, lupa, salah seperti itu dok ya. Kemudian kita sekarang dipermudah dengan adanya gadget dok, dalam artian ketika kita mau janjian dengan seseorang untuk menghindari lupa, kita tuh pasang reminder, pasang pengingat di handphone. Sebenarnya dok, treatment seperti ini apakah justru membantu otak kita atau malah memanjakan otak kita biar nggak gampang lupa seperti itu dok? Kita pakai bantuan gadget untuk mengingat. Apakah ini dibenarkan dok, atau kita harusnya melatih, udahlah jangan pakai reminder, kita coba inget-inget aja seperti itu? Itu gimana dok? Iya, saya kira itu tidak masalah. Nggak masalah dok ya? Tidak masalah ya, dengan untuk mengingat itu, saya kira tidak masalah. Ya. Justru di penderita yang namanya mild cognitive impairment, ya, yang belum tentu demensia tetapi sudah mengalami gangguan kognitif, ya, itu biasanya masih bisa diatasi dengan membuat catatan-catatan itu tadi, dan itu tidak masalah. Ini apakah bisa terbukti membantu kemampuan otak, saraf dan sebagainya dok? Dengan semakin banyak melakukan aktivitas mengingat, menulis, kemudian mencatat di handphone seperti itu. Iya, sebetulnya itu belajar ya, yang exercise kognitif itu belajar, belajar dengan pengalaman baru, sehingga penderita
penderita demensia ini atau bukan yang demensia itu juga jangan sampai meninggalkan aktivitas sosial. Jangan sampai meninggalkan aktivitas sosial. Dalam artian mungkin interaksi dengan orang lain ya dok ya? Iya, karena seperti quotes dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru. Sehingga dia akan kalau bersosialisasi paling tidak ya itu dia bisa belajar. Nah itu belajar itu sendiri akan mencegah atau mengurangi penurunan daya ingat. Baik. Ya. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Seperti itu dok ya. Itu untuk Seperti meminimalisir. ini Mas Nizar itu guru bagi saya. Masya Allah. Dan RRI adalah sekolah. Sekolah dok ya. Bagi saya. Karena tempat baru juga bagi dokter buat ya. saya. Baik. Dok tadi banyak istilah, ada Alzheimer, kemudian juga demensia, ada juga istilah kalau pikun udah familiar dok ya. Tadi juga ada istilah apa dok, Alzheimer juga dok ya. Mungkin dokter bisa membedakan, ada masyarakat yang masih bingung apakah sama sih sebenarnya demensia, kemudian pikun, kemudian Alzheimer ini sama nggak sih sebenarnya? Iya, terima kasih Maniser. Jadi pikun itu sama dengan demensia. Ya, tetapi Alzheimer itu bukan satu-satunya demensia. Jadi demensia itu ada banyak macamnya. Jadi ada demensia Alzheimer itu memang paling banyak, sekitar 60-70%. Kemudian yang kedua demensia vaskuler, itu bisa disebabkan oleh stroke. Kemudian bisa disebabkan oleh hipertensi, diabetes, ya itu, atau gangguan vaskuler yang lain. Namanya demensia vaskuler yang kedua. Itu sekitar 15%. Itu terbanyak kedua. Kemudian yang ketiga adalah demensia yang campuran. Sering terdapat itu yaitu antara Alzheimer dengan vaskuler demensia, itu 10%. Kemudian ada demensia Lewy body, DLB, itu 10% juga ya. Kemudian ada frontotemporal demensia, itu jarang, 2%. Kemudian ada Parkinson demensia, itu juga 2%. Dan demensia sebab-sebab lain, misalnya hipotiroid, jadi hormon gondok yang rendah. Kemudian bisa kekurangan vitamin, itu juga bisa ya. Jadi juga karena stres yang tadi saya sebutkan, itu demensia yang reversible dan itu 1%. Ya. Jadi kenapa dunia pun mengatakan tadi temanya itu dengan apa itu saatnya melawan demensia, saatnya melawan Alzheimer. Kayaknya kan demensia Alzheimer, sebetulnya bukan begitu. Di sini sebetulnya secara dunia juga mengatakan bahwa semua demensia itu harus disadarkan ya, karena tadi kan yang ketemu di negara maju aja paling 50%. Apalagi masih di negara berkembang. Oh iya. India 90% yang belum terdiagnosa, belum ketemu gitu. Ya. Jadi memang sampai sekarang masih digalakkan untuk supaya sadar bahwa ada demensia. Supaya paham. Sehingga nanti bisa mengantisipasi, bisa merencanakan bagaimana untuk menghadapi pasien demensia ini. Jadi begitu ya, Mas Nizar, bahwa demensia itu bukan Alzheimer saja. Baik ya. Dan yang penting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi diri, kemudian keluarga, orang-orang terdekat kita agar melakukan pencegahan dok ya. Karena memang kalau sudah kejadian, udah mengalami penyakit ini, sepertinya treatment penyembuhannya juga butuh waktu dan proses yang tidak sebentar ya dok ya. Iya. Betul.
Oleh karena itu memang dilatih dari muda dok ya. Justru masa muda ini jangan dijadikan ajang untuk jor-joran dok ya. Nyoba segala sesuatu, mumpung masih muda. Tadi dokter udah bilang loh kalau ternyata anak muda pun sudah mulai banyak indikasinya dok ya. Iya, iya, iya. Ya, ya itu tadi umur 19 tahun. Jadi dia ketahuannya 19 tahun, tapi sebelum itu dia masih SMA. Ya, di Inggris itu. Masih SMA. Masih SMA kok ada gangguan-gangguan lupa-lupa begitu, makin lama makin parah. Ya. Kemudian ada lagi demensia yang faktor keturunannya itu yang sudah diketahui itu frontotemporal demensia. Yang dialami oleh Bruce Willis ya. Itu aktor Die Hard. Film Die Hard ya itu. Itu di usia 64 dia ketahuan ada frontotemporal demensia. Ini mungkin karena biasanya frontotemporal demensia itu mengenai atau diderita oleh orang-orang di bawah 65 tahun, yaitu sekitar 40 sampai 65 tahun. Tapi mungkin Bruce Willis ini yang baru 64 tahun baru mulai dia ada gangguan komunikasi. Yang makin lama makin memburuk. Tahun 2022 dia mulai. Kemudian tahun 2023 baru terdiagnosa. Iya, oke. Dok, tadi dokter sempat menyinggung juga tentang stroke ya. Dalam artian ketika seseorang mungkin terkena stroke, apakah ini memperparah kondisi demensianya atau sebaliknya dok, kondisi demensia yang justru memperparah kondisi stroke-nya? Jadi kan sama-sama sarafnya dok yang kena. Gimana tuh dok? Ya, jadi stroke itu bisa menyebabkan demensia. Yang disebut dengan demensia vaskuler itu tadi, yang kira-kira 15% itu tadi. Ya. Jadi bukan demensia menyebabkan stroke, tapi stroke bisa menyebabkan demensia. Kemudian, dan biasanya demensia yang karena stroke itu yang terganggu dulu bukan masalah ingatan baru. Kalau Alzheimer itu pada umumnya ingatan baru dulu. Yang maksudnya dalam waktu dekat ya dok ya? Ingatan baru itu misalnya habis makan pagi. Oh seperti itu. Tadi gitu. Lupa. Ya. Gitu, oke. Terus habis tanya lagi. Gitu. Itu Alzheimer. Oke. Iya, itu gangguan ingatan baru. Baru betul. Ya. Tetapi kalau yang karena stroke itu biasanya dia lambat berpikir. Lambat berpikir, sulit memutuskan sesuatu, jadi bingung dia. Itu biasanya itu. Jadi bukan dia lupa dulu, tapi gangguan kognitifnya itu biasanya berupa itu. Gangguan proses berpikirnya yang terganggu. Baik ya. Jadi berarti sebenarnya sama-sama bisa saling mempengaruhi juga dok ya kondisi-kondisi seperti ini dok ya. Iya. Penyakit satu dengan yang lainnya itu dok, bisa saling memperparah kondisi dok ya. Jadi yang demensia Alzheimer biasanya diperparah karena adanya stroke. Biasanya itu penderita stroke itu kan ada diabetes, ada hipertensi, begitu ya. Itu kan memperparah juga pada demensianya. Apalagi ada stroke lagi, tambah memperparah lagi. Baik. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali lagi atas waktunya di kesempatan pagi menjelang siang. Ini satu waktu yang mungkin tidak panjang tapi dampaknya panjang dok ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang pikun, ya setiap orang seperti yang dokter bilang tadi, qadarullah bisa saja berpotensi terkena ini. Tapi kita ikhtiarnya menjaga tubuh dengan baik, kemudian konsumsi sesuatu yang baik ya dok ya. Ini harapannya bisa meminimalisir penyakit-penyakit tersebut. Mungkin terakhir ini dok, closing statement dari dokter berkaitan dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang yang mana penyakit itu semakin mudah dideteksi tapi juga semakin banyak orang yang kena penyakit itu justru dok ya. Gimana dokter? Monggo Dokter Suprapti. Jadi pesan saya, kenali gejala demensia seawal mungkin. Karena
demensia itu suatu penyakit yang belum bisa diobati dan semakin lama semakin bertambah parah dan akan menjadi persoalan besar buat keluarganya. Baik. Terima kasih. Dokter, ini mohon maaf ada yang tertinggal satu dok ya. Ada pertanyaan dari penonton kami di YouTube. Dokter, apakah ada kesamaan antara demensia dengan skizofrenia? Beda. Beda. Ya, Oke. beda. Jadi kalau skizofrenia itu penyakit di bagian psikiatri atau kejiwaan. Ya, yang sering kita lihat misalnya ada gelandangan di jalan yang enggak pakai baju, ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu termasuk skizofren yang berat ya. Kalau demensia ini memang ada gangguan behavior maupun mental, tetapi bukan skizofren. Oke, beda dok ya berarti ya. Beda. Baik. Ya, semoga kita bisa sambung lagi dok di lain kesempatan dok ya. Dan harapannya sekali lagi semoga yang disampaikan dokter walaupun singkat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.